warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta Dwi Makfiroh, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Indonesia STKIP BGRI Jombang. Nah, di kesempatan kali ini Sinta mau sharing bareng kalian nih tentang seputar pendidikan kecakapan hidup atau life skill pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. So, buat kalian-kalian yang penasaran nih, apa sih pendidikan kecakapan hidup itu? Maka tonton video ini sampai selesai ya. Baik, yang pertama dimulai dari pengertian pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Nah, pendidikan kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan pemecahannya sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Pendidikan kecakapan hidup merupakan salah satu muatan yang tercantum dalam muatan kurikulum 2013 dengan nama muatan kekhasan satuan pendidikan di samping muatan kurikulum pada tingkat nasional dan muatan kurikulum tingkat daerah. Oke, selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha secara mandiri. Nah, yang pertama, kecakapan hidup personal yang diperoleh melalui learning to be. Yang kedua, kecakapan hidup sosial yang diperoleh melalui learning with others. Yang ketiga, ada kecakapan hidup akademik yang diperoleh melalui learning to learn atau learning to know. Dan yang terakhir, ada kecakapan hidup vokasional yang diperoleh melalui learning to do. Oke teman-teman, sekarang lanjut di pembahasan selanjutnya, yakni tujuan pendidikan kecakapan hidup. Nah, menurut tim Broad-Based Education Depdiknas 2002, tujuan umum pendidikan kecakapan hidup yang pertama, mengaktualisasikan potensi siswa sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan yang berbasis luas. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Nah, implementasi pendidikan kecakapan hidup dalam proses pembelajaran dapat dilakukan secara integral, teman-teman. Hal tersebut dapat dilakukan karena pembekalan kecakapan hidup merupakan pesan pendidikan atau hidden curriculum yang keberhasilannya sangat tergantung pada cara penyampaiannya, bukan pada materi pesannya. Baik teman-teman, selanjutnya di pembahasan uraian program pendidikan kecakapan hidup. Nah, di mana dalam sebuah pembelajaran maka ada model pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi kecakapan hidup yang dimiliki peserta didik, misalnya domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirancang melalui penggunaan variasi metode belajar. Yang pertama, ada metode kerja kelompok, di mana metode kerja kelompok ini kalian akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan menghargai usulan dari anggota kelompok. Lalu kita juga dilatih untuk bagaimana caranya bekerja sama dengan tim. Nah, yang kedua ada metode kasus, di mana kalian akan dilatih untuk menganalisis dan memecahkan sebuah persoalan yang terjadi di sekitar kalian. Yang ketiga ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini digunakan untuk melatih kemampuan kalian ketika menganalisis sesuatu, menghubungkan sebab akibat, mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan yang ada, berpikir berdasarkan fakta, dan didukung dengan landasan teori yang telah kalian pahami. Nah, selanjutnya yang keempat yakni pemberian tugas dalam bentuk laporan disertai dengan presentasi di depan kelas. Nah, ketika kalian
diberikan tugas nih dengan cara bentuk laporan. Nah, ketika kalian sudah merancang laporan itu dan kalian presentasikan di depan kelas, maka kalian dilatih bagaimana berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Secara lisannya kalian berkomunikasi ketika presentasi. Kalian berusaha untuk menjelaskan apa yang sudah kalian tulis di dalam laporan kalian. Jadi kalian nanti akan belajar bagaimana mengolah emosi kalian, bagaimana kalian mendengarkan sanggahan atau pendapat dari kelompok lain, seperti itu. Lalu yang kelima ada debat grup. Nah, di mana di debat grup ini kalian akan dilatih bagaimana berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, bagaimana menghargai pendapat orang lain, bagaimana tidak memaksakan kehendak dari pendapat kita sendiri, dan menghargai adanya perbedaan sudut pandang yang ada antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Lalu yang terakhir ada pelaksanaan penyusunan karya tulis ilmiah, di mana pelaksanaan ini kalian dilatih untuk menulis karya tulis dan akan menjadi bekal kalian ketika akan melanjutkan di perguruan tinggi. Oke teman-teman, kita beralih ke topik selanjutnya, yakni tentang strategi pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Nah, pendidikan kecakapan hidup yang diterapkan oleh sekolah merupakan bagian integral dari pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Dengan demikian, materi kecakapan hidup akan diperoleh peserta didik melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari oleh mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kali ini saya mempunyai contoh dari SMA Negeri 1 Lembah Gumanti, di mana mereka telah melakukan pendidikan kecakapan hidup di setiap mata pelajaran mereka. Oke, yang pertama di pendidikan agama, mereka dilatih untuk bisa membaca tulis Al-Quran, penyelenggaraan sholat jenazah, dan ceramah agama. Ada contoh lain di pembelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia, mereka dituntut untuk penulisan puisi, penulisan cerpen, penulisan naskah drama, dan kewartawanan atau jurnalistik. Lalu di pelajaran lain, contohnya pada pelajaran kimia, diajari untuk pengolahan limbah atau sampah organik. Oke, tadi di sains ya. Sekarang kita coba lihat yang di ilmu pendidikan sosial. Di ekonomi nih, mereka dibuat untuk bisa membuat analisa laba rugi industri rumah tangga, dan masih ada contoh yang lain. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh teman-teman dari pendidikan kecakapan hidup, yang mana mungkin kalian ini setiap hari sudah mendapat loh di sekolah kalian tentang pendidikan kecakapan hidup dalam setiap mata pelajaran, di mana itu ada sebuah praktik. Misalnya di pelajaran prakarya, kalian diajari untuk membuat kerajinan, kalian diajari untuk memasarkan kerajinan tersebut. Itu juga sudah merupakan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Baik teman-teman, jadi dari setelah semua yang saya paparkan, mulai dari pengertian pendidikan kecakapan hidup, tujuan, strategi pelaksanaan, uraian. Nah, sekarang di sesi terakhir ini akan saya sampaikan kesimpulan nih dari semua tentang pendidikan kecakapan hidup pada jenjang SMA yang telah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah upaya dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan yang sangat cepat sehingga mereka mampu untuk menyesuaikan diri dari perubahan tersebut melalui pendidikan keterampilan dengan jalan mengembangkan potensi peserta didik. Lalu yang kedua, kecakapan hidup atau life skill tidak hanya menyangkut kecakapan vokasional saja, tetapi meliputi kecakapan mental dan fisik.
Lalu ada pengimplementasian pendidikan kecakapan hidup dalam aktivitas pembelajaran, yaitu dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada pada muatan wajib kurikulum melalui reorientasi program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berorientasi pendidikan kecakapan hidup. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang apa sih pendidikan kecakapan hidup. Jadi dengan adanya video kali ini, semoga membuka pengetahuan kalian tentang pendidikan kecakapan hidup. Ya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.